Indonesia dan Amerika Serikat dipastikan akan mencapai kesepakatan perdagangan dalam penetapan tarif resiprokal. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump yang dijadwalkan pada Kamis 19 Februari dipastikan akan sepakat untuk menandatangani Agreement of Reciprocal Trade. Presiden Prabowo Subianto sejak Senin kemarin melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kunjungan ke Amerika Serikat ini, Presiden dampingi Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk peningkatan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri. Di samping itu, Presiden Prabowo juga akan membahas kerjasama strategis di berbagai bidang melalui beberapa perundingan serta perjanjian dagang. Sementara secara spesifik, Presiden Prabowo akan fokus terhadap negosiasi perjanjian tarif dagang bisa menghasilkan kesepakatan yang baik. Dijadwalkan dalam pertemuan inti pada Kamis 19 Februari 2026. Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo akan menandatangani Agreement of Reciprocal Trade, kesepakatan perdagangan timbal balik Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih seimbang, di mana kesepakatan tarif resiprokal yang akan didapat Indonesia adalah 19%, menjadi salah satu instrumen penting dalam diplomasi ekonomi dan kebijakan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat agar saling menguntungkan dan meminimalkan hambatan tarif maupun non-tarif. Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa penguatan akses pasar ke Amerika Serikat sangat krusial bagi peningkatan ekspor nasional. Dengan adanya kesepakatan dagang tersebut, pelaku usaha dalam negeri diharapkan memperoleh kepastian regulasi serta peluang pasar yang lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan pada 19 Februari depan, maksud kami 19 Maret depan, di mana Presiden Prabowo Subianto akan bertemu muka langsung dengan Presiden Donald Trump dan sepakat menandatangani perjanjian tarif resiprokal 19%. Presiden Prabowo dengan ditemani sebanyak 20 pelaku usaha Indonesia terbang ke Amerika Serikat untuk memfinalisasi perjanjian tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Jadwalnya 19 Februari, kesepakatan tarif resiprokal akan ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump. Pengamat ekonomi sekaligus pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanagara dan STHM Ditkum AD, Profesor Aryawan Gunadi menilai langkah strategis dengan menyepakati tarif resiprokal Donald Trump akan membuka peluang lebih besar pasar ekspor produk Indonesia di Amerika Serikat. Di mana dengan adanya kesepakatan perjanjian tarif, sektor industri padat karya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapat tarif lebih kompetitif. Kesepakatan ini Indonesia sepakat untuk menurunkan biaya masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat. Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah, bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan sampai dengan 0%. Ya, selanjutnya pemirsa, meski transparansi kepemilikan saham di Indonesia masih terus dipantau, S&P Dow Jones Indices memastikan bahwa proses rebalancing saham Indonesia pada Maret 2026 tetap dilaksanakan. Langkah ini membuat S&P mengambil posisi yang berbeda dibandingkan MSCI dan FTSE Russell yang justru meningkatkan pengawasan terhadap pasar saham Indonesia. S&P Dow Jones Indices menyatakan tetap memantau perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia, namun memastikan proses peninjauan dan penyesuaian indeks kuartalan pada Maret 2026 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Dalam pernyataannya, S&P DJI menyebutkan bahwa mereka memperhatikan dinamika terbaru, termasuk pedoman baru dari Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, rebalancing akan tetap dilakukan berdasarkan prosedur standar dan metodologi yang berlaku saat ini. Langkah ini membuat S&P mengambil posisi berbeda dibandingkan pesaingnya yakni MSCI dan FTSE Russell yang justru meningkatkan pengawasan terhadap pasar saham Indonesia.
Kekhawatiran utama muncul dari struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan kurang transparan sehingga berpotensi melebih-lebihkan angka free float. Adapun pada 9 Februari lalu, FTSE Russell mengumumkan penundaan tinjauan indeks Indonesia yang sedianya dilakukan pada Maret. Keputusan tersebut diambil dengan alasan potensi lonjakan arus keluar dana yang merugikan serta ketidakpastian terkait porsi saham publik. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Juni. Sebelumnya MSCI juga menyoroti isu aksesibilitas dan kelayakan investasi yang akan dikaji hingga Mei. Peringatan tersebut sempat memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham Indonesia yang tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam hampir 3 dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, indeks saham Amerika Serikat berhasil mencatatkan sedikit kenaikan pada perdagangan Selasa setelah berjuang di awal perdagangan karena saham-saham teknologi pulih dari titik terendah sebelumnya. Kekhawatiran tentang kecerdasan buatan atau AI yang mengganggu model bisnis telah memicu aksi jual pada pekan sebelumnya, menyebabkan 3 indeks utama Wall Street mencatat penurunan mingguan terbesar sejak pertengahan November. Ya, berdasarkan data perdagangan pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,07% ke level 49.533, indeks S&P 500 menguat 0,1% ke posisi 6.843, dan indeks Nasdaq Composite naik 0,14% ke level 22.578. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau didorong kenaikan saham sektor keuangan dan kesehatan di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan negosiasi geopolitik serta dampak potensi disrupsi AI terhadap model bisnis perusahaan. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,45% ke level 621,29. DAX Jerman menguat 0,8% ke posisi 24.998 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,79% ke level 10.556. PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025, tumbuh 1,9% year on year. Meski penjualan bertumbuh, perseroan masih membukukan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah di tahun 2025. Emiten retail pengelola hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% dari capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan, kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah, didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. CEO PT Matahari Putra Prima Tbk Adrian Suherman menjelaskan bahwa kinerja tahun 2025 mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perseroan melalui pengelolaan biaya yang disiplin. Meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, perseroan mencatatkan laba operasional sebesar 26 miliar rupiah. Perolehan itu terkoreksi 23,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 33 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipicu oleh langkah perseroan yang tetap gencar berinvestasi pada inisiatif operasional, inovasi format retail baru, serta penyegaran produk demi memperkuat daya saing jangka panjang. Di sisi lain, perseroan masih mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah pada 2025, membengkak dari rugi tahun 2024. Manajemen menyebutkan rugi ini dipengaruhi oleh beban non-operasional, sementara kinerja operasional inti retail diklaim tetap menunjukkan resiliensi. Untuk tahun 2026, perseroan akan fokus pada percepatan strategi berorientasi pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk segar dan kebutuhan keluarga dengan harga terjangkau. Berbagai sumber IDX Channel. PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025, tumbuh 1,9% year on year. Meski penjualan bertumbuh, perseroan masih membukukan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah di tahun 2025. Emiten retail pengelola hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% dari capaian tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan keuangan, kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah, didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. CEO PT Matahari Putra Prima Tbk Adrian Suherman menjelaskan bahwa kinerja tahun 2025 mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perseroan melalui pengelolaan biaya yang disiplin. Meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, perseroan mencatatkan laba operasional sebesar 26 miliar rupiah. Perolehan itu terkoreksi 23,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 33 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipicu oleh langkah perseroan yang tetap gencar berinvestasi pada inisiatif operasional, inovasi format retail baru, serta penyegaran produk demi memperkuat daya saing jangka panjang. Di sisi lain, perseroan masih mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah pada 2025, membengkak dari rugi tahun 2024. Manajemen menyebutkan rugi ini dipengaruhi oleh beban non-operasional, sementara kinerja operasional inti retail diklaim tetap menunjukkan resiliensi. Untuk tahun 2026, perseroan akan fokus pada percepatan strategi berorientasi pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk segar dan kebutuhan keluarga dengan harga terjangkau. Berbagai sumber IDX Channel.